mohon sekali kepada Bapak Jokowi bebaskan kakak saya. Bagaimana caranya Pak Kapolri, Pak Sigit ini betul-betul turun tangan untuk Presiden kan punya alat kebohongan, mendeteksi kebohongan. Siapa yang berbohong dalam hal ini? Juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Udahlah. Polri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Si yang diduga Peggy ditahan. Mau diapain dia? Ya kasih ya. Petisi pembebasan korban salah tangkap Peggy Setiawan sang kuli bangunan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kian menuai kritikan pedas dari para netizen. Kita tahu para netizen kita ini adalah sekuat itu membuat Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo geram terhadap kinerja Polresta Cirebon Kota. Teman-teman silakan subscribe channel ini dan ikuti videonya. Mohon sekali kepada Bapak Jokowi bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah dan kakak saya tidak pernah ikut-ikutan geng motor seperti itu. Nanti bentuk peringatan keras seperti apa? jadi gini rekan-rekan media, terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan dan melanjutkan apa yang Ibu Ketua Koordinator ini disampaikan. Bahwa agenda kita hari ini ada 4 poin sebetulnya. Yang pertama adalah menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan. Kemudian yang kedua, menyampaikan bahwa besuk untuk terutama ibunya Peggy jangan sampai dibatasi karena jadwal besuk kan sudah jelas Selasa Kamis. Lah kenapa untuk ibunya Peggy hanya boleh 1 minggu sekali? Kan itu artinya dibatasi. Ada hal-hal atau ada aturan yang mohon maaf ya, pihak Polda buat tapi pihak Polda langgar juga kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, kami minta salinan BAP. Permohonan salinan BAP ini sudah seminggu yang lalu. Jadi wajar kalau Ibu Ketua menyampaikan bahwa kita ini sebagai tim PH-nya Peggy merasa kecewa dan merasa dipermainkan. Wajar ya, karena itu permohonan itu sudah seminggu yang lalu. Kemudian yang selanjutnya kita minta juga salinan surat penyitaan ya. Nah, tapi belum juga sampai. Nah, tapi dari beberapa poin yang tadi disampaikan hari ini tidak ada satupun yang bisa direalisasikan. Bahkan baru hari ini surat permohonan penangguhan penahanan diterima. Padahal Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan dalam kasus Vina ini itu Polri harus terbuka, transparan, ya artinya jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, sehingga semua permasalahan yang ada ini jelas. Gitu, endingnya jelas. Terus langkah kedepannya seperti apa, Bu? Ya. Langkah kedepannya dari kuasa apa? Gimana? Langkah kedepannya seperti apa kan? Ini kan sepertinya dipersulit nih untuk proses. Ya, kita akan membuat laporan kepada tingkatan yang lebih tinggi tentang kinerja rekan-rekan kita di Kepolisian Jawa Barat ya. Gitu. Itu langkah yang akan kita laksanakan. Tapi kita coba tunggu ya sampai besok lah ya. Kita coba tunggu hasilnya hari ini seperti apa besok. Apakah dengan proses yang berbelit ini ada dugaan bahwa ada bantuan dari pejabat lainnya atau tinggi lainnya? Maksudnya bantuan kepada pihak kepolisian? Iya. Kasus ini. Ya. Apakah ada bantuan pihak kepolisian sehingga kita dipersulitkan itu? Ya. Silakan rekan-rekan media bisa menjabarkan sendiri. Menganalisa sendiri. Menganalisa sendiri tanpa kami harus berbicara atau tanpa kami harus menyampaikannya. Silakan rekan-rekan media sudah bisa menjabarkannya ya. Gitu. Jadi besok rencananya mau ke Komnas HAM untuk melakukan pelaporan ini. Iya, kan sulit di sini seperti itu. Kita akan ke Komnas HAM, kemudian alhamdulillah ke Komisi 3 DPR ya sudah. Tapi akan kita tindak lanjuti lagi. Bila perlu kita akan menghadap Presiden Jokowi. Kita minta ya bahwa ini dipertegas perintah dari Presiden. Kemarin Komisi 3 mendesak Pak Kapolri. Ya, kemarin 1 minggu nih prosedur diikutin tapi dipersulit terus. Betul, udah 1 minggu tuh. Ya kemarin memang ada rekan kita yang mewakili kita untuk menghadap ke Komisi 3 ya.
dalam pembicaranya itu memang rekan kita ini bagaimana caranya Pak Kapolri, Pak Sigit ini betul-betul turun tangan untuk ikut memantau masalah ini. Atensinya yang kami perlukan. Pak, berarti ini sebenarnya sudah masuk pada minggu lalu untuk surat penangguhan penahanan. Permohonan salinan BAP yang kita sudah masukin di minggu lalu, tapi kita belum dapat. Kalau penangguhan penahanan sebetulnya kan itu, penangguhan penahanan juga sebetulnya minggu lalu sudah mau kita masukin kan itu, tapi infonya satu-satu. Ini baru seminggu kemudian baru satu juga diterima. Yang minggu kemarin satu belum ada juga realisasinya kan gitu. Ya. Nah ini sekarang ini satu lagi. Meminta Barreskrim Mabes Polri menarik kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang saat ini santer di Polda Jawa Barat. Kenapa kami ke Barreskrim Mabes Polri? Karena kami melihat bahwa terjadi simpang siur informasi di Jawa Barat terkait dengan penangkapannya Peggy dan beberapa narasumber yang diminta keterangan. Bahkan intinya kasus ini ya seperti gasing berputar gitu, tidak ada ujung yang jelas. Maka kami minta kepada Barreskrim Mabes Polri, karena juga ada perhatian dari Presiden Jokowi dan kami juga bagian daripada relawannya beliau, kami meminta supaya Barreskrim menarik kasus ini dan segera melaksanakan gelar perkara khusus. Nah, intinya kami mendatangi Barreskrim saat ini. Respon dari Barreskrim sendiri seperti apa, Bang? Ya, ini kami masih sering koordinasi lagi kembali. Nanti saya akan sampaikan setelah kita sama Barreskrim terkait kasus pembunuhan Vina dan Peggy. Oke, Bang, mungkin apa yang Abang lihat dari kasus ini sehingga Abang ingin menarik kembali Barreskrim yang lurus kasus pembunuhan ini, Mas? Ya, Karena Abang lihat apa ada kejanggalan? Ya, yang kita kejanggalan ini antara penangkapan Peggy ya. Penangkapan Peggy ada satu sisi yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy aslinya yang DPO, tapi menurut pendapat dari penyidik dari Polda Jawa Barat bahwa itu adalah Peggy. Namun ada juga DPO yang hilang kan, yang tadinya 3 sekarang tinggal Peggy kan, itu 2 kemana? Nah, ada hal yang aneh yang kami melihat bahwa ini ada kejanggalan. Maka kami minta supaya Barreskrim segera tuntaskan kasus Vina dan pembunuhan Peggy ini, karena Barreskrim punya alat untuk mendeteksi kebohongan, siapa yang berbohong dalam hal ini. Nah, itu yang kami inginkan, karena tingkat akhirnya adalah Barreskrim untuk menyelidiki semua kasus ini. Panggil semua pihak-pihak, baik itu dari oknum aparat yang bermain di kasus ini, terus panggil juga saksi-saksi maupun para pelaku yang sudah yang sudah dihukum, maupun ada pun mantan narapidana yang dihukum 8 tahun yang sudah bebas dengan saka ya, dengan dia menyatakan bahwa dia diintimidasi, ya kan? Nah, ini kan ada simpang komunikasi, makanya kita minta supaya Barreskrim Mabes Polri untuk segera ambil alih segera kasus ini. Artinya ini ada indikasi permainan hukum dia, Bang? Indikasi kan ada, dugaan. Makanya kita minta Barreskrim kan punya alat kebohongan, mendeteksi kebohongan. Siapa yang berbohong dalam hal ini, kita minta Barreskrim segera ambil alih kasus ini dan segera periksa ya oknum-oknum aparat yang menangani kasus dari 8 tahun yang lalu. Artinya pengen ada lagi detektor untuk pengecekan agar supaya Ya, pengecekan semua diperiksa. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si Satujo ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si Peggy. Udah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya. Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Saya
dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen tersebut. Kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Sudah menjadi sorotan ya teman-teman, sudah mulai dicurigai oleh Kak Polri ya Pak Listio Sigit Prabowo. Reskrimum selaku pengawas penyidik. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822. Ini mungkin bisa di pakai untuk memberikan informasi pada Polda Jabar ya kawan. 4007. Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Prosesnya kan tidak seperti itu lagi. Karena ukuran sukses seseorang sekarang ini sudah menjadi uang. Padahal sebenarnya ukuran sukses seseorang itu bukan uang, tetapi adalah bagaimana dia bisa memastikan hukum berjalan dengan semestinya. Tapi ada satu pelaku nih yang diduga pelaku yang benar ditahan, si Peggy Setiawan. Kan kasihan, perkaranya ruwet, pelakunya si yang diduga Peggy Setiawan ditahan. Mau diapain dia? Ya kasihan. Kalau menurut saya sih sebagai praktisi hukum, kita lepas aja. Lepas saja. Dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan. Polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Tadi kan kita dapat gambaran si DPO ini gambarnya mukanya Peggy juga nggak ada, yang ada gambar koboi, kan gila aja tuh DPO gambar koboi, topi koboi, orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba si Peggy Setiawan ditangkap. Nah, jadi ini yang namanya semena-mena dalam penyidikan, dalam penangkapan. Nah, bagaimana solusinya supaya nggak menjadi rumor berkepanjangan, supaya nggak jadi ribut, supaya nggak jadi malah merusak citra kepolisian? Ya sudah, langkahnya dipondering perkaranya. Perkaranya tuh ya sudah didalamin ulang. Orang yang sudah ditahan dilepas saja. Situ. Sayang waktu dia ditahan kan. Nah, hak asasi dia sebagai manusia kan kena. Sementara tadi banyak Peggy yang lain kan gitu. Jangan-jangan aneh juga Peggy juga. Kenapa nggak dibebaskan saja si Peggy ini? Langsung saja dibebaskan tanpa syarat ya. Dia punya harapan untuk kebaikan bangsa ini. Bisa jadi setidaknya untuk kebaikan keluarganya di rumah. Sebab dia adalah tulang punggung dari keluarganya.